kita memakai seragam serba panjang kah untuk anak? Itu ya Bunda, kemudian juga apakah ada kegiatan bermainnya dalam tadi kan 1 jam ya pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu 1 jam itu apakah dilaksanakan ada sesi bermain gitu ya, bermain bersama, dan apakah 1 jam itu apa saja yang disampaikan dalam 1 jam itu, karena kan serasa kurang efektif ya ketika kalau kita tatap muka hanya 1 jam gitu Bunda ya. Silakan untuk itu saja dulu. Silakan guru aja deh yang jawab ya. Baik. Oke, silakan. Iya, nanti Bunda Susi boleh melengkapi. Saya mohon izin untuk membantu dulu. Baik, 1 jam nih, kapan mainnya? Gitu ya, atau ada main apa enggak nih? Apa yang dilakukan? Oke. Kita juga kembalikan nih kepada teman-teman. Konsep pembelajaran seperti apa yang dilakukan selama ini? Karena kalau tadi Bu Yuli sampaikan, kita main. Jadi anak datang, mereka akan sudah asik dengan dunianya untuk bermain. Karena tugas kita adalah fasilitator, kita mendampingi mereka. Apa sih yang ketertarikan apa sih yang muncul dari si anak ini? Nah, untuk itu, walaupun anaknya sedikit, kami tidak bisa menyeragamkan, oh hari ini kita mainnya ini. Tidak bisa. Apalagi dengan nanti penataan ruang ya, fisiknya seperti apa, itu kan kita harus menyesuaikan. Nah, apa yang disampaikan, mungkin kalau secara teori tidak ada yang disampaikan ya, tapi lebih ke kita memotret nih, atau kita merekam apa sih yang anak lakukan ketika dia bermain di sekolah. Seperti itu. Jadi bukan kita sebagai fasilitator yang kita selalu memberikan informasi, kita selalu memasukkan informasi kepada anak. Tapi kita belajar untuk mendengarkan anak. Seperti itu. Jadi pembelajarannya ya dengan bermain seperti itu. Nah, mungkin Bu Yuli mau tambahkan atau Bunda Susi? Iya. Mau Susi dulu? Atau langsung saya? Oke, silakan. Oke, baik. Terkait dengan pertanyaan pertama ini, apakah anak perlu pakai baju panjang atau tidak? Oke, saya kembalikan lagi. Si anak sudah pakai masker, itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan si anak pakai face shield atau kacamata. Itu saja sudah membuat anak akan kepanasan. Bagaimana kalau pakai baju panjang? Ayo Bunda. Nah, itu sebetulnya bisa digunakan sebagai pencegahan. Karena kan bagaimanapun kalau misalkan ada kuman atau segala macamnya itu menempelnya di baju. Itu betul sekali. Akan tetapi terkait dengan baju ini, mungkin bisa disampaikan ke orang tua bahwa, oh anak maunya pakai baju yang bagaimana, dan catatannya adalah sampai rumah harus langsung mandi dan cuci masker, itu yang penting. Seperti itu, mau pakai bajunya panjang, mau pakai bajunya pendek, tapi sampai rumah langsung mandi termasuk masker kainnya itu dicuci. Seperti itu, karena kan itu bisa digunakan 2 hari lagi. Nah, itu yang pertama. Kemudian bagaimana topiknya, bagaimana pembelajarannya, padahal kan hanya 1 jam saja. Bahkan physical exercise pun tidak cukup, seperti itu. Nah, kalau di kelas kami, kebetulan saya pegang kelas TKA, itu biasanya saya tetap akan ada berdoa di pagi dan juga di siangnya selesai sebelum anak-anak pulang ini. Kemudian di intinya ini biasanya saya tetap membahas kira-kira anak-anak mau bermain apa besok. Jadi saya selalu mendiskusikan dengan anak-anak, kira-kira bermain kita hari ini bagaimana, dan besok kita akan merencanakan aktivitas yang seperti apa. Semuanya didiskusikan dengan anak-anak. Nah, tapi betul seperti Bunda ya, saya lihat sendiri bahwa tidak semua anak ini mainnya sama nih. Misalkan topiknya kodok. Ada anak yang tidak tertarik dengan kodok, tidak apa-apa. Nah, itulah kita sebagai guru mungkin bisa menyediakan misalkan ada pojok baca kalau memang ada, kemudian ada invitasi ataupun penyediaan mainan lainnya yang memang tidak ada kaitannya dengan topik. Itu sebagai fasilitas bagi anak-anak yang tidak tertarik dengan topik yang dibahas di kelas. Oke, baik. Saya menambahkan ya. Nah, Bapak Ibu, kapan mainnya? Kan 1 jam nggak cukup. Perlu kita sepakati dan pahami bahwa prinsip anak usia dini belajar adalah bermain. Bermain itu belajar.
Dan anak akan belajar kalau bermain. Tidak bermain, maka anak tidak belajar. Anak tidak akan bisa belajar kalau tidak bermain. Nah, yuk putar-putar kan, bingung kan? Oke, intinya Bapak Ibu, kalau kepengen anak itu belajar banyak hal dan sehat emosinya, maka mau tidak mau belajarnya harus sesuai fitrah anak, sesuai kodrat anak, sesuai hakikat anak. Dan dunia anak adalah dunia bermain. Sehingga ya bermain yang paling efektif, bermain yang powerful itu jika dilakukan totally anak free play. Maksudnya apalagi kalau 1 jam. Kalau kita terlalu memberikan banyak batasan-batasan pembelajaran yang hanya mengkonsumsi pengetahuan saja, anak itu akan lelah. Karena kemarin di rumah juga orang tuanya kan banyak yang isinya, ayo kamu harus bisa ABCD, harus bisa nulis, latihan A sampai Z. Waduh, pokoknya calistunya lah diperkuat. Karena orang tua merasa itu menjadi kebutuhan untuk dia nanti masuk ke SD. Tahu nggak Bapak Ibu, kita menambah stresnya anak. Kasihan sekali mereka dicabut dari kesenangan alaminya. Sehingga kalau sudah waktunya tatap muka terbatas, biarkan dia bermain. Kadang saya pernah suatu saat saya kayaknya berkeliling, karena selaku ketua yayasan kadang saya berkeliling ke kelas-kelas, dan di masa 2 bulan yang lalu, kalau tidak salah ke kelas Bresti juga ya, saya melihat anak-anak itu main dengan bebas, ya kadang menukar mainan, ya walaupun tapi outdoor, dan kejar-kejaran. Saya bilang sama gurunya, bilang begini, Ibu, ini saya berikan kesempatan untuk seperti ini. Lihat mereka bahagia. Dan saya bilang, betul, bagus sekali. Tidak usah dipagari dengan program-program yang menjejali anak dengan pengetahuan-pengetahuan. Karena dia perlu mengeluarkan emosi-emosi dirinya. Dia perlu berinteraksi. Bahkan mungkin ketika berinteraksi ada konflik, ya. Ya, itulah bagian dari kehidupan. Dan saya mengamati betul anak-anak itu ceria, main dengan teman, walaupun hanya 4 orang. Tapi paling tidak kita sebagai guru bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka di sekolah dengan lingkungan yang kondusif, walaupun keterbatasan. Jadi saya pesan Bapak Ibu, tolong berikan hak anak untuk bermain. Karena memang belajarnya anak itu bermain. Jadi boleh lari-larian Bunda gitu ya? Boleh lah. Ibu terbuka ya. Dia sedang belajar loh, belajar bagaimana menjaga keseimbangan terhadap perubahan posisi dari jongkok, berdiri,